بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحح اجسادنا دائم حياتنا الى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah ya sallallahu alaihi. Baik jamaah pejuang sebuah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan nikmat sehat. Rasulullah mengatakan nikmatani maghbunun fi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering lupa itu ketika kita diberi Allah kesempatan dan kesehatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita syukuri nikmat kesempatan, kesehatan, iman, Islam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah kita sampai hari ini terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya, kita semua nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu kita lanjutkan kajian kita hadis yang ketiga tentang menegaskan rukun Islam. Amri Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah hajjal baiti wa tasawwuf wa shaum Ramadan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis itu menegaskan bahwa mari kita coba tentang dua fondasi, yaitu iman, Islam, ihsan, kemudian niat. Nah, hadis ketiga menguatkan kita bahwa seorang mukmin dan muslim itu diibaratkan adalah seperti bangunan yang kokoh yang berdiri di atas bukit yang tinggi dan mencakar pondasinya itu mencengkram, dan ibaratnya adalah syahadat kita, salat kita sebagai tiang agama, kemudian berpuasa, haji, dan itu menjadi penguat bangunan dan mengindahkan atau membuat indah dari rumah yang kita bangun itu. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, mari kita kokoh bangunan itu dengan mendirikan sholat di waktu, kita tegakkan, peduli dengan yang lain, zakat, ya, kemudian ketika kita mampu berpuasa dan menggunakan ibadah haji kepada Allah. Oleh karena Allah, itulah asas dari bangunan dalam Islam. Maka Rasulullah mengingatkan, as-shalatu imaduddin, faman tarakaha faqad aqamaddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. As-shalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, dia mendirikan agamanya, dan barang siapa meninggalkannya, berarti dia telah merobohkan agamanya. Hadis yang berikutnya tentang proses penciptaan manusia dan bahwa amal itu tergantung kepada penuntutnya. Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq.
Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbin rizqi wa ajlihi wa 'amalihi wa syaqiyyun wa sa'idun walladzi la ilaha ghairuhu inna ahadukum ma ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'an wa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadukum ma ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'an wa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ia mengatakan Rasulullah SAW menceritakan kepada kami dan beliau as-shadiqul masduq yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya itu selama berapa? 40 hari dalam bentuk sperma ya. Kemudian menjadi segumpal darah seperti masa itu selama 40 hari juga. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula selama 40 hari juga. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya ya untuk meniupkan roh di dalamnya dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Yang pertama adalah menetapkan rezekinya, ajalnya dan amalnya, serta yang terakhir dan apakah dia termasuk orang yang celaka atau seorang yang bahagia. Demi Allah yang tiada ilah selainnya, sebelumnya ada salah seorang dari kalian beramal dengan amal ahli surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga yang tinggal sehasta. Tapi catatan takdir mendahulunya lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka. Alhamdulillah. Lantas ia masukinya. Dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dan neraka hanya tinggal sehasta. Tapi takdir mendahulunya lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, lantas ia memasukinya. Hadis Bukhari Muslim. Baik, oleh Allah, hadis ini menegaskan fase kehidupan manusia. Yang pertama bahwa selama 40 hari ya, selama 40 hari dalam bentuk sperma. Kemudian fase kedua segumpal darah selama 40 hari. Kemudian dari fase yang ketiga menjadi segumpal daging. Dan yang keempat terakhir, fase terakhir yaitu ditiupkan ruh di dalamnya. Dan janin dalam tubuhnya berfase yang serupa. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala, janin itu tidak dihukumi sebagai manusia kalau dia belum berusia 4 bulan. Kalau 40 kali 40 berapa? Ya. Jadi 4 bulan. Jadi ketika janin itu sebelum 4 bulan dia belum di statusnya belum manusia. Maka ketika terjadi keguguran dan macam-macamnya tidak perlu dimatikan. Tapi ketika sudah lebih dari 4 bulan dia sudah berstatus manusia, maka ketika meninggal janin itu keguguran dan sebagainya, dia wajib dihukum sebagai manusia, disolati bagaimana makhluk manusia yang seutuhnya. Kemudian dalam rahim terdapat malaikat yang ditugaskan padanya untuk berdasarkan sabda tersebut, yaitu untuk menetapkan ajalnya, kemudian rezekinya, celaka dan bahagia. Nah, itu kepada Allah dalam hadis itu menegaskan bagaimana proses seorang diciptakan. Dan yang terakhir
menegaskan bahwa ketika seseorang itu tinggal sehasta, ya, dia proses amalnya itu berbuat baik, tapi tinggal satu hasta, orang yang ternyata tidak takdir Allah beramal ahli neraka, maka dia masuk neraka, naudzubillah. Dan satu kebalikannya, orang ini dalam kehidupannya selalu beramal jelek, tapi qadarullah, takdir Allah kemudian mendahulinya dan dia bertobat, akhirnya beramal menjadi ahli beramal ahli surga dan dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Kita dalam kehidupan itu jangan mengklaim kalau orang itu sudah jahat masuk neraka, belum tentu. Ya, kalau kemudian Allah memberikan hidayah petunjuknya, nah dia, dan dia kemudian bertobat dan beramal ahli surga, maka kalau tobat terima dia menjadi ahli surga. Tapi sebaliknya, ketika orang ini berbuat baik, jangan mengklaim dia pasti ahli surga. Belum tentu. Kalau dia, harapannya kita adalah ketika kita berbuat baik maka bisa beribadah dengan istiqomah, sehingga harapannya kita pun pada saat yang menghadap Allah dengan husnul khotimah. Bagaimana cara seperti itu? Karena kita rawat ya dalam kehidupan kita itu selalu jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tolabul ilmi, ya, mendatangi pengajian, majelis-majelis ilmu dilarangkan untuk merawat akidah kita supaya pada saatnya kita menghadap Allah dengan husnul khotimah. Maka karakter manusia itu dalam Al-Quran dijelaskan, bahkan disebutkan dalam Al-Quran ada orang itu yang bersifat seperti semut. Dalam bahasa Al-Quran namanya apa? An-Naml. Semut itu karakternya apa? Dia gotong royong mengumpulkan sesuatu yang bahkan sesuatu itu melebihi badannya, dan kadang dia nggak tahu ini kandung bobot. Itu semut. Dia karakternya suka menumpuk sesuatu, ya, yang bahkan lebih besar dari ukuran dirinya. Itu seperti karakter manusia yang suka menumpuk sesuatu harta benda yang bahkan kadang juga mubazir. Itu karakter semut yang berlebihan. Yang kedua, dikabarkan dalam Al-Quran itu ada yang seperti lebah. Lebah itu seperti apa karakternya lebah? Lebah itu kan rumah sarangnya rapuh, senggol aja ngobrol. Tapi ternyata lebah itu punya karakter yang sangat sadis. Dia ketika sudah dibuahi, dia jantan betinanya itu disikat semua, bahkan telur-telur yang ada di situ itu dimakan, dihabisi. Itu karakter lebah. Maka ada karakter manusia seperti itu yang suka bahkan dalam bahasa kasarnya itu bukan apa yang dia makan, tapi siapa yang harus dimakan. Itu karakter lebah. Maka jadilah kita ini manusia seperti yang karakter yang ketiga, yaitu laba-laba, ya. Laba-laba lagi. Jadi laba-laba itu karakternya suka tadi memakan bahkan telurnya sendiri, ya. Sikut kanan, sikut kiri, ini. Dan rumahnya juga rapuh. Itu laba-laba. Itu karakter laba-laba. Kemudian yang ketiga adalah seorang mukmin itu seperti lebah yang dia memakan sesuatu yang baik, mengeluarkan sesuatu juga yang baik. Dan lebah itu tidak suka ganggu orang, tapi ketika dia diusik, dia akan kejar sampai mana itu. Semua seorang mukmin juga sama harusnya. Yang kita makan sesuatu yang halal, yang kita keluarkan juga sesuatu yang baik. Dan kita nggak suka mencari masalah, suka mencari musuh. Tapi ketika musuh datang, kita nggak menjadi pengecut. Ketika musuh datang, kita nggak kabur.
musuh kata bagi sudah umat ya, musuh jangan dicari, tapi kalau ketemu jangan lari. Jadi seorang muslim harus seperti itu. Ketika yang kita makan suatu yang hal yang baik, yang kita keluarkan suatu yang baik, dan kita berada di manapun ada itu tidak membuat masalah. Lebah itu ketika hinggap ranting dahan itu patah rusak, enggak, dan dia justru membantu penyerbukan dan macam-macamnya. Sehingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah tiga karakter binatang yang bahkan bisa menjadi peribahasa atau menjadi perumpamaan manusia di dunia ini dan gambar dalam Al-Quran. Maka ada orang yang karakternya seperti semut, seperti laba-laba semut yang suka menumpuk-numpuk, ya, bahkan berlebihan. Ada yang orang karakter lebah yang bermanfaat, ada yang laba-laba yang dia sikut kanan, sikut tidak menghalalkan jalan. Dan semoga kita termasuk orang yang bisa bermanfaat dan memberi manfaat pada yang lain. Sebagai contoh, Khairun-nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik manusia adalah yang beri manfaat kepada manusia lainnya. Demikian yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita akhiri doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila terpercaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.